Kami dari grup H yang beranggota saya, Rafael Arya Tunggul, dan teman saya, Yohanes Elang Samudra, ingin mempresentasikan permainan bernama Pick a Pick. Next. Latar belakang dari permainan Pick a Pick, yaitu puzzle bergambar, telah menjadi hal yang biasa di mata masyarakat. Tata cara permainan puzzle bergambar yang memiliki sistem sekali jadi dan hanya menyajikan opsi bongkar dan susun ulang gambar yang sama, menjadi alasan bagi kami untuk merancang sebuah model baru dari permainan puzzle. Hal ini bertujuan untuk memberikan daya tarik yang baru dari permainan puzzle bagi orang-orang. Next. Tujuan permainan untuk anak-anak yaitu mengasah keterampilan motorik halus, keterampilan visospasial, kemampuan memecahkan masalah, meningkatkan memori, dan meningkatkan rasa percaya diri. Untuk orang dewasa, dapat mengurangi resiko terkena demensia, menjaga kesehatan otak, melatih fungsi kognitif, dan meningkatkan kemampuan visual serta spasial. Next. Kebutuhannya ada 4 kebutuhan. Yang pertama yaitu kepingan puzzle transparan bergambar orang dan ikan dengan posisi serta bentuk yang telah ditentukan. Yang kedua, latar bergambar daratan dan perairan sebagai tantangan dalam menyusun puzzle. Yang ketiga, wadah untuk menyimpan seluruh kepingan dan gambar latar. Yang keempat, kunci jawaban dari seluruh latar yang disediakan. Ya, next. Cara bermain ada 2 cara bermain. Yang pertama itu yaitu memilih latar yang telah tersedia. Yang kedua, menempatkan kepingan puzzle sesuai dengan bentuk latar yang telah dipilih. Aturan bermain ada 4 aturan bermain. Yang pertama, posisi manusia harus berada di daratan dan ikan harus berada di air. Yang kedua, semua kepingan harus terpasang sesuai dengan bentuk latar. Yang ketiga, dilarang merusak atau mematahkan kepingan puzzle. Yang keempat, dilarang menyerah sebelum berhasil. Next. Ada rekayasa model seperti contoh latar. Contoh latarnya ada 2, daratan dan perairan. Daratan diwarnai dengan warna hijau dan perairan warna biru. Konsep kepingannya ada ikan dan manusia. Ikan biasanya nanti dimasukkan ke dalam perairan yang berwarna biru tadi, manusia sebaliknya yang berwarna hijau. Dan puzzle-nya itu belakangnya transparan ya, seperti pada contoh itu gambar. Ya, selanjutnya akan diterangkan pada teman saya, Yohanes Elang Samudra. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahan dasar pembuatan. Jadi yang kami rencanakan, kepingan puzzle ini dapat dibuat dari plastik bening seperti mika. Karena puzzle-nya itu transparan, maka ya bisa dibentuk dari plastik bening seperti mika atau juga resin, cairan resin bening. Sehingga cairan nanti akan terdiri dari 2 lapis. Lapis pertama lalu diberi gambar orang dan ikan tadi, lalu diberi lapis kedua lagi. Sehingga rencana kami mungkin sekitar tidak terlalu tebal, mungkin setiap kepingannya mungkin hanya 1 sampai 2 mm. Lalu background atau latar puzzle bisa dibuat dari bahan dasar kertas art karton yang berukuran 230 gram.
kenapa kami memilih ukuran 230 gram? Karena agar cukup tebal sehingga tidak mudah bengkok atau sobek. Dan art karton atau ivory karton ini juga cukup bagus untuk digunakan sebagai latar puzzle karena cukup mengkilap dan warna yang keluar dari kertasnya itu bagus. Lalu wadah puzzle kami rencanakan dari kotak kayu. Ukurannya mengikuti jumlah latarnya yang tersedia ya. Di sini kami menyediakan 20 latar, mungkin ya tidak terlalu besar wadahnya. Lalu kunci jawaban di setiap latar puzzle kami menyediakan juga kunci jawabannya, sehingga jika pemain memang benar-benar buntu dan tidak bisa menyelesaikan, dapat melihat kunci jawaban yang kami sediakan. Itu kami rencanakan dibuat dari art paper yang berukuran 100 gram. Kami memilih yang tipis agar mudah dilipat ya, dan tidak terlalu memakan banyak tempat. Baik, dari yang selanjutnya kita coba saja langsung kami menyediakan contoh percobaan permainan. Seperti yang kita ingat tadi, aturan bermainnya orang atau manusia harus berada di tempat hijau atau daratan dan ikan berada di perairan atau latar yang berwarna biru, bukan sebaliknya ya. Langsung saja. Nah, ini contoh latar pertama dari kami. Ya, urutan bermainnya sebenarnya aturan puzzle-nya tidak ditentukan harus mulai dari puzzle yang mana. Tapi ya seperti menyusun puzzle pada umumnya, hanya saja ini dengan aturan-aturannya tersendiri, yaitu orang harus di darat dan ikan harus di air. Nah, seperti rancangan puzzle-nya kurang lebih seperti ini. Jadi memang bentuk puzzle-nya itu transparan dan ditambahi gambar-gambar ikan dan manusia. Ya, ini contohnya. Lalu berikutnya bisa di situ. Lalu orang di situ dan yang ikan yang paling besar. Jadi ini adalah susunan akhirnya dari contoh pertama kami. Lalu contoh yang berikutnya seperti ini. Jadi setiap latar akan membutuhkan bentuk susunan yang berbeda dalam menyusun puzzle-nya. Seperti yang ini, bentuk latarnya kan sudah berbeda. Jadi susunan puzzle-nya pun akan mengikuti bentuk latarnya. Seperti ini, lalu seperti ini. Nah, susunan yang kedua ini kan berbeda dengan yang pertama tadi. Jadi kami juga menyediakan sekitar 20 latar yang berbeda sehingga orang dapat terus tertantang untuk menyelesaikan untuk menyusun lagi dan lagi, karena sensasi menyelesaikan puzzle itu memang luar biasa ya. Terlebih ini puzzle ini kami hanya rancang kepingannya hanya 6 buah sehingga tidak terlalu rumit dan tidak terlalu membutuhkan waktu yang lama. Jadi para pemain tidak cepat bosan. Dan ditambahi dengan latar yang berubah-ubah akan membuat pemain terus mencoba untuk bermain lagi karena latarnya banyak. Lalu kelebihan dari produk kami, yang pertama sensasi tantangan yang berbeda. Karena ada 20 atau lebih latar yang kami sediakan, maka sudah pasti setiap latar memberikan sensasi tantangan yang berbeda, bagaimana bentuk daratannya, lalu bentuk perairannya akan memberikan susunan yang berbeda setiap latarnya. Lalu pola yang tidak mudah dihafal, ya karena jumlah latar yang cukup banyak, maka pola-pola penyelesaian puzzle-nya akan cukup susah untuk dihafal, terlebih ya dengan jumlahnya yang banyak tadi, sehingga pemain dapat terus bermain. Bahkan jika 20 latar yang kami sediakan sudah selesai, itu dapat diulang kembali lagi dengan
ya mestinya tantangan yang cukup baru juga, karena menurut saya cukup susah untuk mengingat 20 pola puzzle. Lalu yang ketiga, dapat terus berkembang. Dapat terus berkembang di sini berarti artinya bahwa tidak hanya terbatas pada 20 latar seperti yang kami janjikan tadi, tapi kami dapat terus menyediakan lagi dan lagi variasi latar yang dapat memberikan tantangan-tantangan lain. Lalu bahkan pemain juga dapat menyusun latarnya sendiri, sehingga dapat memberikan tantangan ke orang lain juga. Dan permainan ini juga dapat sebenarnya bisa digunakan untuk perlombaan kecil-kecilan antar teman atau antar keluarga. Demikian. Ya, sekian presentasi dari kami. Dari kelompok H, saya Yohanes Elang Samudra dan teman saya Rafael Arya. Kami mengucapkan banyak terima kasih.